Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan saya Amanda Wayu Aristi dari kelompok 3 yang akan membantu selama berlangsungnya webinar kali ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Wahyu Firmandani yang telah bersedia untuk menjadi pembicara di webinar kali ini. Dan banyak terima kasih karena telah bersedia untuk mengikuti webinar kali ini. Webinar kali ini berjudul Money Laundering dengan topik fenomena pencucian uang di masyarakat. Sebelum ke acara selanjutnya yang harus dilakukan oleh seluruh audiens yang berada di webinar kali ini. Untuk tata tertib yang pertama, diharapkan untuk para peserta diwajibkan on-cam selama acara berlangsung. Dan untuk selanjutnya, dimohon untuk para peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali ditunjuk ketika sesi tanya-jawab. Peserta yang ingin bertanya diharapkan raise hand terlebih dahulu dan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Peserta diharapkan rename namanya menjadi peserta _nama. Peserta diharapkan memperhatikan materi webinar karena akan ada kuis di akhir acara dan ada door prize untuk yang mendapatkan juara 1 hingga 3. Dan acara selanjutnya dimohon untuk seluruh audiens untuk mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Erlangga.
Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian CV pemateri. Bisa lihat di CV, pemateri hari ini atas nama Ibu Wahyu Firnandani dengan gelar SAMAK CAPF. Beliau lahir di Gresik bulan Februari tanggal 16 tahun 1990. Berarti masih terbilang cukup muda ya beliau ini. Dan beliau ini adalah dosen dari salah satu fakultas vokasi di Universitas Erlangga. Lalu untuk di bawahnya ini, beliau adalah dosen di Departemen Bisnis Fakultas Vokasi. Saat ini juga menjabat sebagai program studi penjaminan mutu dan Kapten Learning Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Beliau juga sempat memperoleh gelar Magister Akuntansi di tahun 2019 dengan konsentrasi IS dari Universitas Indonesia dan gelar sarjana akuntansi di tahun 2013 dari Universitas Erlangga. Dan beliau saat ini sedang fokus pada penelitian meliputi tata kelola perusahaan dan masalah manajemen risiko, masalah ekonomi, dan akuntansi. Beliau adalah dosen yang mengajar akuntansi keuangan AIS dan pelaporan keberlanjutan. Bisa dilihat di sini sertifikasi pendidikan beliau, yaitu pekerjaan profesional dan akademik layanan, Akademik Universitas Indonesia, Magister Akuntansi di tahun 2019, dan Universitas Erlangga, yaitu mengambil bidang akuntansi di tahun 2013. Dan beliau juga mendapatkan sertifikat Analyst in Project Finance dari Academy of Finance and Management Australia di bulan November tahun 2021 kemarin. Sangat hebat sekali ya beliau ini. Lalu di tahun 2020 hingga sekarang, beliau menjadi dosen Fakultas Universitas Erlangga, jurusan bisnis, dan di tahun 2021 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Kapten Learning Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Saya sangat terkesima dan sangat termotivasi karena beliau ini sangat-sangat berprestasi sekali. Hingga di tahun 2022 bulan Januari, sampai sekarang beliau juga berada di program studi penjaminan mutu Fakultas Vokasi Universitas Erlangga dan juga menjadi tim treasures di Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Dan beliau juga menjadi reviewer The International Journal of Applied Business di Departemen Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Erlangga pada bulan Januari tahun 2022 hingga sekarang.
Untuk acara selanjutnya, bisa penyampaian materi dari Ibu Wahyu Firmandani. Kami persilakan. Terima kasih ya, saya manggilnya adik-adik aja ya, karena usia kita tidak terlampau jauh sepertinya. Terima kasih Dek Amanda. Jadi pertemuan kita pagi hari ini akan membahas terkait dengan money laundry ya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya bisa share screen ya? Di sini soalnya host disable participant screen sharing. Iya, sebentar Ibu, kita jadikan co-host dulu. Oke. Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Sudah Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi kalau kaitannya dengan money laundry ya, money laundry itu nggak bisa dipisahkan dengan lembaga keuangan. Karena salah satu modus yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang memang bermaksud untuk melakukan money laundry, itu adalah dengan memasukkan uang mereka ke lembaga keuangan. Contohnya apa? Yaitu perbankan. Selain perbankan apalagi? Bisa BPR, kemudian insurance, atau kalau lebih dalam lagi ya, bisa memanfaatkan kasino. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat tuh kasino yang di perjudian itu sebenarnya adalah salah satu type atau modus yang dipergunakan untuk bisa money laundry ya, mencuci uang. Apa sih money laundry? Ada yang tahu sebelumnya? Ini kan sebelum kita webinar sebenarnya sudah melalui tahapan-tahapan ya, kalian semua ya. Jadi kurang lebih pasti tahu apa money laundry. Yang namanya money laundry berarti artinya kan nyuci uang ya. Kalau nyuci uang kalian kayak misalnya nyuci baju, berarti yang tadinya kotor jadi seolah-olah bersih. Padahal itu berasal dari sumber yang kotor. Nah sama, kalau money laundry berarti yang dicuci adalah uang. Kalau yang dicuci uang sebenarnya asal-muasalnya itu kotor ya, dari hal yang salah. Atau kalau kita bisa relatekan dengan keagamaan haram ya, tapi dibuat seolah-olah itu berasal atau hak dari si beneficiary atau si owner. Oke, kita masuk ya. Jadi harapannya nanti untuk materi ini kita bisa membahas terkait latar belakang APU PPT. Kalau kita bicara terkait sama pencucian uang, pasti secara governance diatur oleh pemerintah itu ada yang namanya anti pencucian uang. Jadi ada undang-undang yang khusus diatur atau diterbitkan oleh pemerintah yang mengatur pencegahan terkait dengan tindakan pencucian uang dan PPT. Kalau PPT ini pendanaan terorisme. Nah, kemudian di dalam bahasan kita pagi hari ini juga akan membahas terkait dengan tujuan pembelajaran, kemudian tujuan penerapan anti pencucian uang dan pendanaan teroris, dan kewajiban lembaga jasa keuangan. Jadi karena sebelum saya bergabung sebagai dosen tetap ya di Universitas Airlangga, sebelumnya experience saya di bidang banking ya, di Bank Rakyat Indonesia kurang lebih selama 7 tahun di head office di Jakarta. Jadi memang kalau bicara terkait dengan pencucian uang, sangat relate dengan lembaga keuangan. Sehingga di lembaga keuangan itu diatur secara ketat kapan dia harus lapor, kemudian nasabah-nasabah mana saja yang menjadi titik poin harus diamati dibandingkan dengan nasabah-nasabah lain yang kira-kira risikonya kecil gitu ya. Kemudian dalam menjelaskan kali ini juga akan membahas terkait dengan pengertian, kemudian background ya dari APU PPT, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Kemudian pengertian pencucian uang, pendanaan terorisme, penerapan program, prosedur, kebijakan APU PPT, serta pengelompokan nasabah dengan pendekatan berbasis risiko atau risk based. Oke. Nah, jadi harapannya adik-adik sekalian ya, dalam kolaborasi keilmuan pasti diharapkan oleh universitas tidak hanya memahami keilmuan sesuai dengan background atau jurusan yang diambil pada fakultas masing-masing. Harapannya dari universitas itu pengennya kita bisa saling sharing ilmu. Sekiranya ilmu yang memang ada di kehidupan kita sehari-hari, yang relate dengan kehidupan atau aktivitas kita sebagai akademisi itu bisa memberikan insight ya, bisa memberikan sudut pandang. Oh ini loh pencucian uang. Oh sebenarnya pencucian uang itu sudah diatur loh oleh pemerintah, sehingga untuk mengatasi hal-hal yang terkait dengan pencucian uang maupun pendanaan teroris itu sebenarnya sudah diatur dan ada aturan resminya oleh POJK maupun dari pemerintah. Jadi aturan resminya ini kalau terkait dengan pencucian uang, itu anti pencucian uang dan pendanaan terorisme itu kita mengacu ke POJK. Nah, POJK nomor 12 tahun 2017 ini ada revisi yang terbaru. Yang terbarunya adalah POJK nomor 23 tahun 2019. Jadi POJK nomor 23 tahun 2019 itu merevisi sebagian konten dari POJK nomor 12 tahun 2017. Jadi kurang lebih ada 65 pasal kalau saya tidak ingat. Saya ada materinya, nanti saya share ya. Kemudian lebih tinggi lagi, POJK mengacu kemana pada saat menerbitkan POJK nomor 23 2019 atau menjadi revisi dari POJK nomor 12 tahun 2017, mengacunya adalah kedua undang-undang ini. Undang-undang di atasnya, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, ini terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Sama juga yang UU nomor 9 tahun 2013, itu sama juga terkait dengan pencegahan pencucian uang dan juga tindak terorisme. Oke. Kemudian, karena saya sudah informasikan di awal ya, bahwa rentan sekali modus yang dipergunakan untuk money laundry adalah bersinggungan dengan perbankan. Termasuk di dalamnya, kalau kita ngomong perbankan itu kan macam-macam ya. Ada perbankan bank buku 4, bank buku 3, bank buku 2, bank buku 1. Semakin besar asetnya, semakin besar struktur aset, equity, dan juga liability dari suatu perbankan, maka dia akan memasukkan klaster jadi buku 4. Jadi semakin besar dia, maka akan masuk kategori buku 4. Kalau di Indonesia itu buku 4 itu cuma dipegang oleh 4 bank. BNI, BRI, Mandiri, dan juga satunya adalah BCA. Satu-satunya bank swasta yang bisa menembus level tertinggi ya, bank buku 4. Nah, selanjutnya bank-bank yang di bawah itu yang kalian pernah dengar berarti ada di level-level buku 3, buku 2 maupun buku 1. Nah, BPR ini sebagian memang masuknya ke bank buku 1. Termasuk di dalamnya BPR itu juga sangat rentan sebagai media pencucian uang dan juga pendanaan terorisme, khususnya modusnya yaitu melalui transaksi penyimpanan maupun mengirim uang atau remittance, transfer gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini perbankan punya peran penting dalam upaya anti pencucian uang maupun pendanaan terorisme, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam sebenarnya apa yang dimaksud dengan pencucian uang, kemudian apa yang dimaksud dengan tindak terorisme gitu, kalian bisa melihat mini atau short video berikut ini ya. Apakah suaranya sudah terdengar? Cuci uang nih tapi. Ya, baru-baru ini BMers, Kejaksaan Agung akan menindaklanjuti temuan PPATK loh. Temuan PPATK tersebut berupa adanya pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang ratusan miliar di meja kasino. Wah, harus terus diselidiki nih ya BMers.
Sejauh ini, berdasarkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Supardi, dalam temuan PPATK ini belum jelas siapa saja pejabat negara yang diduga melakukan pencucian uang di meja kasino, serta predikat crime-nya belum jelas. Harus jelas dulu pejabat itu sehingga jadi ada gambaran predikat crime-nya, ujar Supardi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung. Menurut Direktur Analisis Pemeriksaan 1 PPATK Muhammad Novian, ada sejumlah pejabat yang melakukan tindak pidana pencucian uang melalui digital currency hingga kasino loh BMers. Tapi kenapa bisa melakukan pencuciannya di meja kasino ya? Dilansir dari bbc.com, modus pencucian uang menggunakan kasino dipilih karena penempatan uang hasil tindak pidana di lembaga perbankan biasa kini mudah terendus aparat penegak hukum. TPPU banyak dilakukan pelaku untuk menyamarkan atau mengaburkan asal-usul proses atau perolehan uang dari tindak pidana, seperti korupsi, pendanaan terorisme, maupun transaksi narkoba. Dalam modul yang disusun oleh PPATK pada 2018, TPPU diklasifikasikan dalam 3 jenis tipologi, yaitu: pertama, penempatan atau placement, merupakan tahap pertama dalam TPPU di mana pelaku akan memasukkan harta hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau mengubah bentuknya. Misalnya, disimpan di perbankan, menyelundupkan ke negara lain baik tunai maupun elektronik, hingga mengkonversikannya menjadi aset lain seperti properti. Kedua, pemisahan atau pelapisan atau layering. Pada tahap ini, uang hasil tindak pidana dipindahkan, disebarkan dan disamarkan dengan tujuan menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Layering ini dapat dilakukan dengan mentransfer uang hasil tindak pidana ke manapun berkali-kali hingga sulit untuk dilacak. Misalnya ke perusahaan boneka alias perusahaan legal yang hanya digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Ketiga, penggabungan atau integration. Dalam hal ini, pelaku TPPU akan langsung menggunakan uang hasil tindak pidana untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan bisnis yang sah atau yang dimilikinya. Kira-kira kalau pejabat di Indonesia lebih ke arah tipe TPPU yang mana ya BMers? Berdasarkan data PPATK, di Indonesia sendiri sepanjang 2021 ada sebanyak 56.888.052 US dollar atau setara dengan 815.333.783.277 rupiah TPPU di meja kasino oleh pejabat negara. Serta pencucian uang melalui digital currency mencapai 6 juta US dollar atau senilai dengan 86.014.500.000 rupiah. Wah, uangnya sangat amat tidak sedikit ya BMers. Kira-kira kalau beli, isi sendiri aja ya BMers. Nah, itu ya. Jadi ada macam-macam skimnya yang dilakukan. Ada layering, kemudian dia masukkan uang ke meja kasino, masukkan ke digital currency seperti Bitcoin atau cryptocurrency dalam bentuk lain ya, yang kalian sering dengar. Di mana cryptocurrency itu menggunakan blockchain teknologi ya. Jadi banyak sekali modus-modus atau cara-cara yang dipergunakan supaya bisa menyuci uang. Sehingga seolah-olah uang itu bukan berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh pemerintah. Nah, bayangkan ada kerugian, potensi kerugian senilai 860 sekian di meja kasino, ya, didasarkan dari kegiatan money laundering yang menggunakan meja kasino sebagai media di tahun 2021. Kemudian money laundering yang dilakukan dengan metode Bitcoin, investasi dalam bentuk Bitcoin ada sekitar 80-an miliar. Berarti total kerugian dalam setahun melalui 2 modus itu sudah hampir 1 triliun ya. Berarti kerugian negara ada berapa, bayangkan. Itu yang masih dalam ranah pejabat publik yang diketahui. Kalau yang nggak diketahui, nah pasti lebih besar lagi, lebih besar dari itu. Berarti kerugian negara bisa mencapai triliunan rupiah. Oke. Karena itu penting bagi pihak-pihak yang memang menjadi salah satu media untuk dijadikan tempat mencuci uang, untuk bisa concern terhadap kegiatan-kegiatan transaksi yang mencurigakan. Ya. Kegiatan-kegiatan transaksi yang mencurigakan itu sebenarnya sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Nomor 2010
itu ada ketentuan, lembaga perbankan itu kalau misalnya nasabahnya transaksinya minimal berapa, itu harus dilaporkan. Ada ya, minimalnya tuh 500 juta. Jadi kalau kalian transaksi 500 juta ya, saya punya uang 500 juta di bank, kemudian kalian transaksikan, misalnya kirim uang dari rekening kalian atau ke rekening keluar, atau misalnya kalian dipergunakan oleh si beneficiary owner atau yang punya manfaat itu ya, misalnya si PEP atau political exposed person, misalnya politikus ya, misalnya transfer memanfaatkan rekening kalian, saya nitip uang dong ke Anda gitu ya, kalian ditransfer 500 juta. Maka berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, perbankan berkewajiban untuk melaporkan transaksi-transaksi yang di atas 500 juta gitu, sebagai bentuk kepatuhan. Nah, oleh karena itu tujuan penerapan APU PPT dan kewajiban oleh lembaga jasa keuangan yang pertama adalah menumbuhkan budaya sadar risiko akan aktivitas pencucian uang, kemudian pendanaan teroris untuk setiap person atau karyawan, mulai dari yang paling depan ya, frontliner itu berarti ada siapa aja, ada CS, ada teller ya, sampai dengan yang top. Kalau top di cabang itu ada pemimpin cabang, itu mereka memang harus memiliki kesadaran terhadap aktivitas-aktivitas pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Baik yang berhubungan langsung dengan nasabah, berarti dalam hal ini tuh nasabah itu yang sudah ada ya di bank itu ya, sudah existing ya, yang sudah ada sebelumnya atau nasabah-nasabah lama, maupun nasabah atau maupun calon nasabah, berarti calon nasabah yang akan mendaftarkan diri misalnya buka rekening baru atau misalnya mempropos pinjaman. Nah, itu perbankan memang diwajibkan harus aware gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu menguasai teknik mitigasi. Mitigasi fungsinya apa? Ya kalau sudah tahu ada risiko atau ancaman berupa pencucian uang dan tindak pidana terorisme, pendanaan terorisme, maka bank harus menerapkan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan kemungkinan tersebut, untuk mengurangi maupun meniadakan atau mentransfer, meminimalisasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area-area yang rentan terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Di mana area-area tersebut sebenarnya sudah diatur juga dalam POJK yang tadi ya, saya sebutkan ya sebagai pedoman untuk anti pencucian uang dan PPT. Itu POJK nomor 23 tahun 2019 yang terbaru, kemudian undang-undangnya ada yang di tahun 2010 dan juga di tahun 2013. Ya. Oke. Nah, ini adalah harfiah dari pengertian pencucian uang ya. Pencucian uang itu adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang. Seperti yang saya sebutkan, ya namanya dicuci itu ya yang tadinya berasal dari cara yang tidak bagus, atau misalnya uangnya ini uang negara, gimana caranya supaya dicuci seolah-olah itu bukan uang negara, tapi uang si pemilik atau beneficiary owner ya. Atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana ya, yang kemudian diubah-ubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Kegiatan yang sah itu apa? Misalnya nih, si politikus itu sebenarnya ngambil uang negara ya. Nah, kemudian dia mendirikan tuh yang namanya perusahaan, misalnya PT dalam bentuk tambang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia ditanya, kok politikus kok punya uang banyak sekali, itu apakah ada uang negara yang digelapkan? Nah, dia bisa beralasan bahwa uang yang didapatkan selama ini dari kegiatan operasional perusahaan yang dimilikinya, terlepas dari jabatan publik yang diemban. Nah, itu adalah salah satu modus yang dilakukan. Jadi fungsinya pencucian uang itu dia bisa menyamarkan asal muasal dengan melakukan kegiatan operasional yang sah. Jadi ketika ditanya, oh saya punya kegiatan operasional yang sah, saya punya perusahaan ini bergerak kok, kemudian bisa menghasilkan profit. Nah, uang yang saya dapatkan selama ini ya besarnya dari sini. Itu yang dimaksud dengan pengertian pencucian uang yang mengubah harta kekayaan seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Jadi kalau kalian lihat pejabat-pejabat itu yang kaya-kaya terus punya usaha lah, itu jadi susah.
membedakan mana yang dia berdasarkan jabatan publik yang diemban ya, uangnya berasal dari situ, atau yang berasal dari usahanya. Itu adalah salah satu modus yang dipergunakan. Oke, kemudian mencakup yang satunya ya, APU PPT. Nah, pengertian pendanaan terorisme. Jadi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pendanaan terorisme itu adalah transaksi keuangan yang dimaksud untuk digunakan atau diketahui untuk dalam rangka tindakan pidana terorisme. Jadi pendanaan tindakan terorisme. Kemudian yang kedua adalah transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Jadi pemerintah itu sebenarnya sudah punya daftar siapa-siapa saja yang memang sudah diincar atau merupakan anggota dari organisasi teroris. Nah, daftar-daftar tersebut tentu saja akan disampaikan kepada lembaga-lembaga keuangan. Oh, ini loh daftarnya, jadi kamu harus punya titik kritis pengamatan terhadap orang-orang tersebut. Jadi kalau ada transaksi, kemudian ada penyimpanan dari orang-orang tersebut, wajib dilaporkan kepada PPATK, ya. PPATK. Jadi kalau misalnya ada transaksi mencurigakan, baik itu dari nominal transaksinya, ataupun dari siapa atau personnya yang melakukan transaksi, itu wajib dilaporkan kepada PPATK. Itu juga diatur dalam UU yang nomor 8 ya, tahun 2010. Kemudian yang termasuk dalam transaksi terkait dengan pendanaan terorisme, yaitu penggunaan harta kekayaan secara langsung ataupun tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Oke, kalau dari partisipan ada yang menanyakan, saya bisa langsung dipotong ya, bisa langsung ditanya. Oke, lanjut. Jadi terkait dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme itu ada istilah-istilah yang mungkin kalian nggak common ya, yang sangat terkait sama APU PPT. Yaitu yang pertama, customer due diligence. Apa itu customer due diligence? Customer due diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank. Jadi kalau kalian pasti sempat buka rekening ya, Ada yang belum punya rekening perbankan di sini? Sudah punya semua ya. Jadi kalau kalian buka rekening di bank, itu kan pasti diminta untuk ngisi form ya. Mulai dari nama, kemudian nomor KTP, kemudian alamat, kemudian nanti ada pertanyaan di kolom AR01. Jadi kalau saya ingat dulu waktu saya masih kerja di bank itu ya, form untuk pendaftaran itu ada namanya AR01, nama formnya itu ya. Nah, form-formnya itu terdiri dari 3 subbab. Subbab pertama, personal information ya, mulai dari nama, kemudian alamat, kemudian nomor handphone ya. Kemudian subbab kedua itu isinya adalah sumber dana. Jadi nanti kalian ditanya, sudah kerja atau belum gitu ya. Kalau kerjanya di mana gitu ya. Kemudian kalau kerjanya udah tahu kerja, kemudian ditanya, oh penghasilan rata-rata bulanan itu berkisar antara berapa, di bawah 5 juta atau 5 juta sampai 10 juta atau di atas 5 juta. Maka itu adalah salah satu bentuk customer due diligence yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Supaya apa? Supaya tahu. Di situ kan kalian diminta untuk menulis. Nah, kalau misalnya ditulisnya adalah ibu rumah tangga ya, tapi transaksi keuangannya itu sampai miliaran, kira-kira make sense nggak? Make sense nggak kira-kira? Kalau ibu rumah tangga, tapi transaksinya sampai mencapai miliaran. Make sense-nya kalau dia ibu rumah tangga, istrinya pejabat gitu ya, atau istrinya pengusaha, itu mungkin make sense ya, uang bulanannya mungkin sampai miliaran. Tapi kalau ibu rumah tangga aja, kayaknya nggak make sense ya. Maka dari itu nanti perbankan akan menelisik, kok ini tidak sesuai yang dimaksud dengan profil nasabahnya, kok nggak sesuai dengan kegiatan yang ada di rekeningnya. Misalnya transaksinya tiba-tiba miliaran, padahal profilnya cuma ibu rumah tangga. Nah, itu maka perbankan akan melakukan yang namanya customer due diligence ya, mengetahui lebih dalam. Sebenarnya uangnya itu berasal dari mana, kegiatannya itu kegiatan apa, jangan-jangan sebenarnya ibu rumah tangga ini punya
usaha atau pengusaha sebenarnya dari usaha sampingan. Kemudian istilah yang common berikutnya adalah enhanced due diligence. Jadi kalau CDD atau customer due diligence itu masih kulitnya ya. Kalau sudah enhanced due diligence berarti lebih dalam lagi, lebih advance lagi. Yaitu CDD dan kegiatan lain yang dilakukan bank untuk mendalami profil calon nasabah maupun beneficiary owner yang tergolong berisiko termasuk dalam PEP. PEP itu apa? Political Exposed Person. Yaitu politikus-politikus atau pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat negara. Itu merupakan kalau di perbankan itu tingkat risikonya dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan customer yang bukan PEP. Jadi kalau enhanced due diligence itu tidak hanya sekedar screening awal, kalian harus ngisi AR, kemudian pekerjaannya apa, gitu, enggak ya. Jadi lebih dalam lagi, oh di customer ini ternyata dia pejabat publik atau bukan. Kalau pejabat publik dia punya perhatian khusus perbankan terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pejabat publik. Kemudian istilah berikutnya adalah risk-based approach. Risk-based approach atau RBA itu adalah pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan teroris. Jadi setelah melakukan customer due diligence gitu ya, kemudian kita melakukan enhanced due diligence, maka perbankan itu akan melakukan mapping. Oh, mana sih yang risikonya rendah? Kalau risikonya rendah ya berarti pengamatannya tidak terlalu dalam. Kemudian risiko sedang sampai pada risiko tinggi. Kalau yang PEP ini pasti berisiko tinggi ya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi atau pejabat publiknya Pak Luhut atau Pak Anies gitu ya buka rekening bank di Bank Mandiri terus kalian kerja di Bank Mandiri. Lah maka mereka itu akan menjadi PEP dan akan menjadi risk-based approach-nya di tingkat yang tinggi, risiko yang tinggi. Maka dia akan dilaporkan nanti oleh biasanya di perbankan itu ada namanya divisi kepatuhan. Divisi kepatuhan itu wajib menyampaikan laporan secara periodik ya terkait dengan transaksi-transaksi yang mencurigakan, baik itu pencucian uang maupun transaksi pendanaan terorisme. Oke. Kemudian apa lagi yang relevan terkait dengan APU PPT walk-in customer? Apa itu walk-in customer? Yang potensial customer yang memang dia sebenarnya bukan customer existing ya, dia cuma numpang lewat ngirim uang. Nah itu kan kalau seperti itu kita nggak tahu ya. Nggak tahu asal-muasal atau riwayat si customer ini, karena dia nggak mengajukan pengajuan untuk pembukaan rekening. Jadi kita memang harus berhati-hati, khususnya perbankan, kalau ada walk-in customer itu benar-benar harus diamati. Ini yang dikirim uang miliaran, ini benar nggak uang dia? Atas transaksi yang sah atau bukan? Atau jangan-jangan adalah salah satu tindakan dari pencucian uang. Kemudian, istilah berikutnya ada beneficial owner. Siapa beneficial owner? Jadi setiap orang yang punya dana dan mengendalikan transaksi atas nasabah atau walk-in customer yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. Jadi bisa saja saya buka rekeningnya itu atas nama supir saya ya, karena saya pengusaha, saya menghindari pajak misalnya gitu ya, supaya nggak kelihatan gede, saya bukakan atas nama supir saya. Nah, yang dimaksud sih beneficial owner ya tetap saya, sebenarnya yang punya uang, yang mengendalikan rekening si supir saya itu ya saya. Nah, itu harus diamati dalam anti pencucian uang maupun tindak pidana terorisme oleh perbankan. Kemudian istilah berikutnya adalah politically exposed person atau PEP. Nah, yang sering saya sebutkan ya politikus-politikus itu memang punya risiko tinggi, jadi memang harus diamati. Siapakah itu orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik atau pejabat publik ya? Di antaranya adalah penyelenggara negara dan atau orang-orang yang tercatat sebagai anggota partai politik. Nah, yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik. Itu termasuk dalam orang yang dianggap memiliki risiko tinggi terkait tindak pidana pencucian uang. Oke. Nah, ini yang harus dilakukan dalam rangka menerapkan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, ada yang namanya penanggung jawab untuk kepatuhan. Biasanya kalau di perbankan tadi yang saya sebutkan, itu ada divisi tertentu, namanya divisi kepatuhan.
Selain divisi kepatuhan, juga ada divisi manajemen risiko, di mana divisi kepatuhan itu membuat SOP ya, standar prosedur yang bisa diterapkan oleh seluruh cabang perbankan atau lembaga keuangan untuk bisa menjalankan aktivitasnya, khususnya terkait dengan prosedur pencucian uang maupun tindak pidana terorisme. Kemudian layering berikutnya ya, di perbankan itu selain ada penanggung jawab atau divisi kepatuhan, itu ada pelaksananya yang harus melaksanakan prosedurnya, karena dia ada di layer di depan ya. Nah, itu siapa? Customer service. Jadi kalau kalian buka rekening, pasti datangnya bukan ke teller dulu ya, ke customer service ya. Kemudian setelah itu kalau ada pengiriman uang, baru transaksi finansial, baru kalian masuk ke teller. Nah, ataupun karyawan lain yang berhubungan langsung dengan nasabah atau calon nasabah. Nah, kemudian kalau di struktur perbankan itu ya, selain ada penanggung jawab, pelaksana, itu ada juga yang namanya pengawas. Ya. Pengawasnya itu siapa? Yang mengawasi itu fungsinya untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang ada di perusahaan itu sudah berjalan. Jadi kalau kalian belajar manajemen risiko, nanti itu ada inherent risk, ada control risk, ada detection risk. Ya. Nah, salah satu 3 second of defense ya, kalau kita bicara KUSU itu ada 3 second of defense ya. Itu ada kepatuhan, ada pelaksana, dan yang ketiga ada SKY, internal control. Jadi di perbankan itu ada namanya SKY dulu saya tuh, Satuan Pengendalian Internal. Jadi fungsinya dia bisa melakukan audit gitu ya, ke pelaksana-pelaksana yang ada di cabang-cabang, apakah sudah melakukan standar operasi prosedur yang tepat atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah pilar yang dipergunakan untuk bisa menerapkan program anti pencucian uang dan pendanaan teroris yang baik dalam suatu organisasi lembaga keuangan. Oke. Kemudian kita masuk ke kerangka APU PPT ya. Jadi kerangka program APU PPT itu melibatkan seluruh sendi dalam organisasi lembaga keuangan ya. Mulai yang pertama dari pengawasan aktif direksi maupun dewan komisaris. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur. Nah, kebijakan prosedur ini biasanya dibuat oleh kepatuhan ya. Divisi kepatuhan nanti akan disahkan oleh dewan direksi gitu ya. Kemudian atau misalnya divisi kepatuhan membuat ketentuan, nanti bisa levelnya tergantung ya. Bisa sampai dewan direksi atau cukup kadifnya saja, kepala divisinya saja. Kemudian pengendalian intern ya. Percuma melakukan kegiatan organisasi kalau tidak dilengkapi dengan pengendalian internal yang memadai. Maka bisa saja pihak manajemen melakukan kegiatan organisasi manajemennya sewenang-wenang ya kalau nggak ada pengendalian intern. Maka pengendalian itu adalah salah satu hal penting dalam menerapkan APU PPT. Kemudian sistem informasi manajemen. Nah, khususnya kalau perbankan cabangnya ada banyak ya. Tentu saja dia perlu melakukan pelaporan yang efektif dan efisien. Kalau misalnya manual, harus ngirim manual, itu sangat merepotkan ya, nggak efisien. Sehingga perlu didukung dengan adanya sistem informasi manajemen. Kemudian yang kelima ya, jelas. Percuma kalau dibuat semua prosedurnya sudah rapi, sudah memenuhi, sudah memadai, pengendalian internalnya juga sudah dibuat sedemikian rupa supaya bisa mendukung ketercapaian APU PPT. Tapi kalau SDM-nya nggak mumpuni, tidak melaksanakan, atau adanya human error ya, atau juga moral hazard, maka tidak akan tercipta environment dari pengendalian yang bagus sesuai dengan KUSU. Maka diperlukan SDM dan pelatihan. Oke. Selanjutnya, untuk penerapan program APU PPT, tadi kan salah satunya adalah pengawasan aktif Dewan Direksi, gitu ya. Bagaimana bentuk pengawasan aktif dari Dewan Direksi? Nah, diinterpretasikan dalam yang pertama yaitu memastikan adanya kebijakan dan prosedur. Memang sudah dibuat dalam organisasi. Tadi yang saya bilang mungkin yang menginisiasi adalah dari divisi kepatuhan, kemudian nanti disampaikan. Tapi yang bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan dan prosedur itu sudah ada, itu adalah Dewan Direksi ya. Kemudian yang kedua, mengusulkan kepada Dekom. Dekom itu siapa? Dewan Komisaris ya. Kemudian melaksanakan adanya kebijakan dan prosedur itu. Kemudian yang keempat yaitu membentuk pejabat penanggung jawab. Nah,
Makanya kalau di perbankan itu disebut juga sebagai high regulated ya institution. Jadi bank itu adalah lembaga yang merupakan salah satu lembaga yang diatur dengan sangat ketat di Indonesia. Karena dia fungsinya adalah mengumpulkan dana-dana dari masyarakat. Kalau dia nggak diatur secara ketat, khawatirnya nanti dana-dananya bisa diselewengkan. Kalau dana-dananya diselewengkan, berarti kepercayaan publik terhadap perbankan bisa turun. Kalau kepercayaan publik terhadap perbankan bisa turun, orang bisa beramai-ramai ngambil uang. Atau terjadi rush, ya. Kalau terjadi rush, nanti akan terjadi kesulitan likuiditas di perbankan. Gitu ya. Kalau jadi kesulitan likuiditas bisa mengakibatkan kesulitan perekonomian. Contohnya yang terjadi di tahun 1998, itu kan diawali dari rush ya. Orang-orang takut uangnya diambil semua, orang-orang China, orang-orang Mandarin yang memang kaya-kaya ya, khawatir bener nggak ini pada saat terjadi 1998, makanya terjadi krisis ekonomi 1998 itu orang-orang pada takut uangnya pada saat ditaruh di perbankan itu aman nggak, safe nggak, makanya orang berbondong-bondong untuk ambil uang di perbankan. Kalau orang berbondong-bondong ambil uang di perbankan, iya kalau perbankan itu uangnya ada sebesar itu ya. Kalau semuanya beramai-ramai pada saat itu pada saat itu juga belum tentu uangnya tersedia karena kan perbankan kan sifatnya adalah intermediary institution ya. Nerima dari orang yang punya kelebihan uang, kemudian menyalurkan kepada orang yang kekurangan permodalan dalam bentuk kredit. Nah, kalau misalnya uangnya itu sudah disalurkan, kemudian orang yang punya uang itu minta uangnya semua, apa iya di GWM, meskipun ada GWM ya, GWM itu giro wajib minimum yang disampaikan bank ke BI, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang beramai-ramai atau rush gitu ya, ngambil uang di perbankan, belum tentu ada uangnya, maka itu akan mengakibatkan krisis ekonomi seperti yang terjadi di 1998, gitu ya. Maka perlu tuh perbankan membentuk yang namanya pejabat penanggung jawab atas kepatuhan. Biasanya disebut kalau dulu tempat saya profesional kerja itu ada namanya divisi kepatuhan. Kemudian harus memisahkan pelaksana dengan pengawas. Ini merupakan salah satu mekanisme dual control ya, yang disyaratkan oleh POSO itu harus ada environment dari otoritas maupun adanya dual control. Kemudian ada pengawasan kepatuhan dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur sudah berjalan sesuai dengan perkembangan produk, jasa maupun teknologi. Serta pastikan seluruh SDM yang ada di organisasi mengetahui terkait dengan prosedur maupun kebijakan tentang APU PPT ya, supaya mereka bisa melaksanakan kegiatan APU PPT dengan baik gitu ya. Kemudian di akhir selalu ada pelaporan. Nah, pelaporan itu seperti yang saya sebutkan ya, bahwa pelaporan itu selalu dilakukan secara periodik oleh lembaga keuangan kepada PPATK maupun OJK gitu ya. Nah, kemudian untuk si penanggung jawab apa tugasnya? Nah, menganalisis nasabah maupun calon nasabah, melihat transaksinya, kemudian potensial saldonya, kemudian menyusun melakukan pengkinian data serta mengusulkan kebijakan dan prosedur. Dia yang menginisiasi untuk SOP-nya ya. Kemudian memastikan sistem untuk mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan karakteristik transaksi nasabah. Kemudian memastikan pengkinian informasi dan profil nasabah, dan juga memastikan formulir telah mengakomodasi program APU PPT. Serta, jadi kalau yang dimaksud bahwa formulir telah mengakomodasi program APU PPT, yaitu yang kalian pada saat membuka rekening diminta untuk mengisi ya, AR01 ya. Nah, itu inisiasinya pasti dari kantor pusat, bukan dari kantor cabangnya ya. Nah, itu si penanggung jawab yang memastikan bahwa formulir-formulir itu sudah relate menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam rangka program APU PPT. Kemudian memantau rekening dan transaksi nasabah gitu ya. Jadi mereka juga akan melihat tuh transaksi se-Indonesia gitu ya. Di banknya mereka yang aneh itu yang mana? Yang nggak sesuai dengan profil customer-nya yang mana? Customer-nya tadi misalnya tidak bekerja gitu ya. Ternyata dia transaksi di mutasi rekeningnya banyak sekali uang masuk gitu ya, maupun uang keluarnya. Itu kan tidak mencerminkan, tidak sesuai, ada hal yang aneh.
Kemudian melakukan evaluasi dan pemantauan untuk melihat transaksi keuangan mencurigakan atau TKM dan transaksi keuangan tunai atau TKT. Kenapa kok TKT itu perlu diamati? Karena biasanya modus pencucian uang itu yang satu ngirim uang, berarti kan ada uang masuk nih ya. Terus yang satunya itu pasti nggak narik tunai karena butuh, khususnya kalau pendanaan terorisme ya. Pasti kalau pendanaan terorisme pasti si yang menerima itu butuh untuk melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Maka transaksi keuangan tunai itu merupakan salah satu transaksi yang memang diamati oleh perbankan. Kalau memang ada yang aneh atau jumlah nominalnya terlalu besar. Kemudian fungsi dari penanggung jawab atau divisi kepatuhan yaitu sebagai penghubung antara organisasi dengan regulatori, yaitu siapa regulator? BI, OJK, PPATK maupun penegak hukum. Kalau memang diketahui ada penyelewengan dana kayak KPK, KPK bisa minta ya informasi-informasi dari pejabat publik atau terdakwa korupsi itu ke perbankan melihat mutasi-mutasinya mereka. Nah, maka yang menghubungkan antara organisasi perbankan dengan penegak hukum itu siapa? Ada divisi kepatuhan. Kemudian yang ke-9 yaitu menata usahakan hasil pemantauan. Kemudian berikutnya memonitoring transaksi berisiko tinggi. Nah, transaksi berisiko tinggi itu apa? Transaksi yang didasarkan dari nominal atau mutasinya ya. Kalau menurut undang-undang, transaksi yang minimal atau di atas 500 juta, maka dia wajib dilaporkan oleh kepada PPATK. Sedangkan transaksi berisiko tinggi juga bisa dilihat dari sudut pandang siapa yang melakukan transaksi. Nah, kalau PEP berarti dianggapnya berisiko tinggi, atau politikus ya, dianggapnya meskipun nominalnya kecil, tapi kalau dilakukan oleh politikus, maka dianggapnya risikonya tinggi. Kemudian memastikan nasabah berisiko tinggi telah disetujui oleh direksi, ya. Jadi kalau yang PEP itu pada saat buka rekening gitu ya, itu sudah atas persetujuan karena PEP sendiri sudah dilabeli bahwa si PEP itu punya risiko tinggi. Kemudian memastikan semua informasi dan dokumen telah dipenuhi oleh nasabah. Dan yang terakhir yaitu membuat program training. Jadi supaya yang tahu terkait sistem, prosedur, dan kebijakan-kebijakan eksternal yang mengatur APU PPT itu bisa sampai tersampaikan ke seluruh sendi-sendi organisasi, maka itu menjadi tanggung jawab dari divisi kepatuhan. Ya. Kemudian, sedangkan wewenangnya apa? Dari penanggung jawab, yaitu akses informasi kepada seluruh unit kerja. Karena divisi kepatuhan itu adanya di head office, di kantor pusat ya, biasanya di Jakarta ya, head office perbankan ya. Maka dia harus punya wewenang untuk bisa mengakses semua informasi atas transaksi-transaksi yang ada di cabang-cabang, mulai Sabang sampai Merauke ya. Mulai cabang yang ada di Jakarta sampai cabang-cabang yang ada di Surabaya maupun cabang-cabang yang ada sampai di Papua ya. Kemudian mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan APU PPT dengan unit kerja terkait. Serta mengusulkan atau menginisiasi adanya pembentukan pejabat atau pegawai unit yang relate dengan penerapan APU PPT. Serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, atau transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri yang dilakukan oleh direksi, dekom, atau pihak afiliasi langsung kepada PPATK. Gitu ya. Jadi dia yang menyampaikan laporan-laporan secara periodik kepada PPATK. Nah, kemudian untuk tugas customer service-nya selaku frontliner-nya apa? Ya, melakukan pengkinian data nasabah, kemudian melayani nasabah baru dan memastikan kelengkapan dokumen. AR-nya itu udah diisi semua ya. Jadi kita bisa melihat profil nasabah, memastikan pengisian informasi nasabah sesuai dengan profil. Kemudian melakukan wawancara dengan calon nasabah, ya, mengisi profil risiko nasabah. Jadi biasanya ada sistem informasi manajemen yang terintegrasi yang dibuat oleh kantor pusat, kemudian bisa diakses juga di unit kerja, jadi diminta untuk melaporkan juga dari unit kerja itu, oh kira-kira nasabah-nasabah yang berisiko tinggi ini. Kemudian transaksi-transaksinya yang aneh atau mencurigakan ini. Kemudian membuat daftar nasabah yang berisiko tinggi, membuat daftar perpindahan risiko nasabah, mencatat dan melaporkan kepada petugas penanggung jawab nasabah yang mencurigakan. Oke.
Kemudian melakukan cross-check informasi nasabah kepada keluarga atau pihak ketiga. Ya. Benar nggak ini pengusaha ini gitu ya. Maka bisa di cross-check kepada suppliernya atau ke customer-nya. Kalau memang merasa ada transaksi yang aneh atau profil nasabahnya aneh. Kemudian mencatat dan melaporkan nasabah yang mirip dengan terorisme. Jadi karena sudah ada daftar teroris ya, yang nanti sudah dibuat oleh pemerintah gitu ya, yang disampaikan kepada lembaga-lembaga keuangan, maka atas pembukaan rekening yang sudah ada di daftar teroris itu wajib dicatat kemudian dilaporkan nanti ke penanggung jawab, nanti penanggung jawab yang akan melaporkan kepada PPATK. Kemudian maupun kepada pihak yang berwajib ataupun BI maupun OJK. Kemudian yang ke-12 yaitu meminta persetujuan direksi atas nasabah berisiko tinggi ya. Kalau misalnya PEP buka rekening di cabang mereka, maka CS harus mengajukan persetujuan dulu ke direksi. Jadi nggak bisa langsung untuk yang PEP ya. Nah, sedangkan teller apa fungsinya ya? Mencatat setiap transaksi. Ya. Mencatat setiap transaksi, kemudian mencatat dan melaporkan kepada petugas penanggung jawab transaksi, khususnya untuk yang tadi sudah saya sampaikan berulang kali ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, ini sambil saya buka ya, undang-undangnya sebentar. Nah, ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ya. Diatur di sini ada ketentuan berapakah yang harus dilaporkan oleh PPATK. Ini. Jadi penyedia jasa keuangan ya wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit 500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun berapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Jadi kalau di perbankan itu ada yang narik tunai 500 juta atau ke atas gitu ya, dalam satu kali transaksi atau dalam satu hari tapi berkali-kali transaksi itu sudah wajib masuk ke laporan yang harus dilaporkan ke PPATK ya. Termasuk juga transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri. Itu merupakan transaksi yang wajib dilaporkan ke PPATK. Oke. Kemudian kembali lagi. Nah, kemudian apalagi yang wajib pelaksanaan yang dilakukan oleh teller, yaitu memastikan setiap penarikan dana sesuai dengan dokumen dan tanda tangan asli. Kemudian mencatat dan melaporkan nasabah yang mirip dengan teroris kepada divisi kepatuhan ya dalam hal ini. Kemudian meminta informasi kepada walk-in customer ya, yang ingin melakukan transaksi kepada BPR, karena walk-in customer itu kan berarti bukan nasabah existing ya, mungkin kita belum tahu background-nya seperti apa. Maka perlu perhatian khusus untuk nasabah-nasabah yang walk-in customer bagi perbankan. Kemudian dari sisi internal control, apa yang perlu dilakukan tugasnya? Memastikan telah terpenuhinya atau dipenuhinya petugas penanggung jawab dan petugas pelaksana. Memastikan bahwa di struktur organisasi sudah ada yang petugas penanggung jawab, atau dalam hal ini adalah divisi kepatuhan dan juga petugas pelaksana. Kemudian memastikan bahwa pedoman dan IT telah memenuhi dalam penerapan APU PPT. Ya. Jangan sampai nggak ada standar prosedurnya, jangan sampai belum ada sistem informasinya. Jadi IC itu memastikan bahwa ini sudah dilakukan dan sudah ada. Kemudian memastikan bahwa seluruh SDM telah mengikuti pelatihan APU PPT ya, sudah melaksanakan pelatihan. Jadi kalau sudah dibuat prosedur, tapi kalau SDM-nya nggak tahu, nggak pernah di-training, nggak pernah disosialisasi, ya percuma. Ya. Kemudian memastikan telah dilakukan penginian informasi nasabah, kemudian memastikan telah dipenuhinya semua informasi dan dokumen nasabah,
serta memastikan telah dibuatkan laporan pelaksanaan APU PPT dan LTKT tadi ya, keuangan yang mencurigakan dan transaksi tunai ya. Kemudian memastikan telah dibuat perbaikan pedoman sesuai dengan perubahan yang terjadi dan telah disampaikan kepada OJK. Kemudian membuat laporan pengawasan terhadap pelaksanaan APU PPT kepada direksi maupun Dewan Komisaris, serta memastikan telah diberikan persetujuan penerimaan nasabah untuk nasabah-nasabah yang berisiko tinggi. Tadi balik lagi, nasabah-nasabah berisiko tinggi seperti PEP memang harus wajib mendapat persetujuan dari Dewan Direksi. Ya. Nah, ini adalah flowchart dari kegiatan APU PPT. Yang pertama dilakukan adalah customer due diligence. Tahu dulu siapa customer perbankan. Kemudian enhance due diligence. Kalau untuk nasabah-nasabah yang punya risikonya sedang dan tinggi, harus dilakukan pendalaman lebih lanjut yang disebut dengan enhance due diligence. Kemudian memetakan risiko-risiko nasabah berdasarkan risiko yang dibawa. Ada risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi, atau nasabah berdasarkan risiko, risk-based assessment ya. Kemudian melakukan tetap pemantauan dan menginikan data. Barangkali tadinya ada nasabah yang tidak berisiko tinggi, kemudian dia naik kelas gitu ya, tiba-tiba jadi pejabat publik, maka harus dikinikan datanya. Kemudian mengawasi transaksi-transaksi yang mencurigakan atau transaksi-transaksi tarik tunai dengan nominal minimal 500 juta maupun transaksi-transaksi dari luar negeri ke dalam negeri, serta melakukan dokumentasi. Nah, ini adalah implementasi pelaksanaan CDD atau Customer Due Diligence. CDD dilakukan baik kepada nasabah yang existing maupun calon nasabah. Maupun calon nasabah khusus ya, yang dianggap memiliki risiko, yaitu PEP, Politically Exposed Person, transaksi dengan negara berisiko tinggi, kayak di Zimbabwe, itu dianggap negara berisiko tinggi ya, serta transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan profil, di mana pelaksanaan CDD ini diberlakukan kepada seluruh nasabah ya, tidak hanya nasabah yang existing saja atau calon nasabah, tapi juga seluruh nasabah yang walk-in customer pun termasuk. Ya. Di mana pelaksanaan CDD ini termasuk di dalamnya mencakup kebijakan dan prosedur tentang penerimaan dan identifikasi nasabah, kemudian penerimaan informasi, permintaan dokumen, verifikasi dokumen, pemantauan, pengkinian dokumen, sampai dengan melihat pada daftar teroris. Ya. Jadi proses identifikasi, verifikasi, pemantauan ini nanti akan menghasilkan transaksi-transaksi mana saja yang perlu dilaporkan sampai pada profiling nasabah. Resikonya apa? Sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kemudian untuk pelaksanaan CDD ini yang wajib dilakukan ya, melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah ya. Kemudian apabila terdapat transaksi keuangan ya dengan nilainya misalnya tergantung ya yang bisa diakses, kalau sesuai ketentuan yang wajib dilihat itu yang 500 juta wajib dilaporkan. Kalau BPR mungkin kalau 100 juta sudah dianggap besar ya transaksinya, maka bisa dipantau lebih lanjut. Kemudian terdapat transfer dana ya yang dari luar negeri misalnya atau dari PEP itu wajib ditinjau lebih lanjut. Kemudian misalnya terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan pencucian dana dan pendanaan teroris, maka BPR maupun perbankan wajib melakukan prosedur customer due diligence. Pokoknya yang aneh-aneh ya. Kemudian meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah maupun penerima kuasa atau beneficial owner, maka dia juga wajib melakukan prosedur customer due diligence. Ya. Sebenarnya penerapan customer due diligence yang sederhana itu tujuannya untuk pembukaan rekening, untuk pembayaran atau penerimaan gaji itu dilihat, ditanya ya. Kalau kalian ke teller selalu ditanya kan, untuk apa Bu pembukaan rekeningnya Pak? Untuk pembukaan rekeningnya ini untuk apa? Apakah untuk pembayaran atau penerimaan gaji? Itu adalah salah satu contoh customer due diligence yang sederhana. Kemudian untuk calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan,
maka untuk bisa mengungkapkan kinerja identitas dan pemilik manfaat yang tersedia pada dokumen publiknya. Kemudian calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, ya, itu juga bisa diterapkan CDD sederhana. Kemudian untuk calon nasabah yang merupakan lembaga negara dan instansi pemerintah, ya, yang kaitannya sama RAB, kemudian keuangan negara, ya, maka itu juga bisa diterapkan CDD pada saat membuka rekening. Kemudian misalnya tujuan pembukaan rekening yang terkait dengan program pemerintah calon nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadi pencucian uang. Jadi sebenarnya penerapan CDD yang sederhana itu bisa dilakukan kalau khususnya, ya, untuk hal-hal yang misalnya pembayaran atau penerimaan gaji. Kemudian misalnya si calon nasabah itu emiten, di mana emiten itu berarti punya perusahaan publik, ya. Berarti sahamnya dimiliki oleh banyak orang. Atau nasabah-nasabah yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Atau nasabah-nasabah yang merupakan lembaga negara. Atau nasabah yang memang berdasarkan risiko terjadi pencucian uang atau pendanaan terorisme. Nah, ini adalah contoh dari form customer due diligence yang ada di perbankan. Jadi dicek tuh. Jadi kalau misalnya nasabahnya sudah merasa aneh, ya, misalnya teller atau CS pada saat ada nasabah datang gitu, ya, sudah merasa aneh. Oh, misalnya nasabahnya ini adalah nasabah PEP gitu, ya. Maka si CS-nya sudah harus melaksanakan checklist pelaksanaan customer due diligence. Nah, ini adalah salah satu contoh informasi atau form yang bisa dipergunakan. Ditanya nama lengkap termasuk nama aliasnya, informasinya bagaimana. Ini adalah form CDD. Kemudian dokumen identitasnya, alamat tempat tinggalnya, sumber dananya. Nah, ini adalah salah satu yang harus dilakukan CDD kalau misalnya menganggap bahwa calon customer atau nasabahnya itu memiliki risiko yang sedang dan tinggi. Nah, ini adalah contohnya. Sumber dananya, kemudian maksud tujuan transaksinya. Nah, sedangkan untuk melaksanakan enhanced due diligence, ya, enhanced due diligence sendiri adalah CDD dan kegiatan yang lain yang dilakukan untuk mendalami profil calon nasabah, ya, berdasarkan yang memang tergolong tinggi PEP, ya. Kalau customer due diligence itu bisa dilakukan ke semua, ya, semua customer. Tapi kalau sudah enhance, itu biasanya didalamin lagi kalau memang dia punya risiko yang lebih tinggi, seperti PEP. Karena mereka relate kaitannya dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, pelaksanaan EDD itu gimana, Bu? Pelaksanaan EDD itu bisa dilakukan di calon nasabah, berarti harus membuat atau menyediakan informasi tambahan tentang profil nasabah. Kemudian dokumen pendukung mengenai identitas dan sumber dana. Sedangkan untuk yang dilakukan ke beneficial owner maupun nasabah existing, tetap, ya, melakukan yang ini, beserta melakukan analisis berkala sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak terkait. Kemudian memantau lebih ketat pola transaksi nasabah untuk kepentingan pengkinian profil nasabah. Nah, ini, kalau kita bahas terkait risk-based approach, ya, RBA, ya, maka dari CDD dan EDD, ya, tadi kan alurnya seperti ini, ya, tadi, ya. Flowchart APU PPT, melakukan CDD dan EDD, tadi pelaksanaannya seperti yang saya sebutkan. Baru setelah itu kita memetakan nasabah berdasarkan risikonya atau RBA. Nah, maka kan ada tuh risiko rendah. Berarti kalau risiko rendah, berarti kita bisa memberikan pengecualian terhadap beberapa persyaratan. Kalau risikonya menengah atau normal, berarti diberlakukan persyaratan yang umum sesuai dengan ketentuan. Kalau risikonya tinggi, nasabah-nasabah PEP diterapkan prosedur enhanced due diligence. Kalau customer due diligence kan dilakukan kepada seluruh customer, ya. Nah, tapi kalau melihat ternyata customer-nya itu punya risiko tinggi, baru masuk ke enhanced due diligence. Gitu, ya. Oke. Kemudian RBA itu adalah kebijakan pendekatan risiko. Kita harus mengetahui profil risiko nasabah kita, mulai dari identitas nasabah, lokasi usaha, profil nasabah, frekuensi transaksi, kegiatan usaha, struktur kepemilikan, produk dan jasa yang didistribusikan, serta informasi-informasi yang mendukung lain. Nah, RBA atau risk-based approach itu
bisa dilihat dari sini. Jadi kebijakan pendekatan risiko itu bisa pakai sistem informasi manajemen risiko ya. Jadi misalnya nanti ada centang-centang ini dalam sistem informasi perbankan. Apakah si nasabahnya itu menyerahkan identitas yang masih berlaku, gitu ya, atau sudah kadaluarsa, atau tidak menyerahkan sama sekali. Kalau dia sudah menyerahkan berarti dia patuh ya. Nilainya akan bagus risikonya, rendah berarti nanti. Nah, kemudian alamat domisili nanti bisa ditanya, ini salah satu indikator untuk menerapkan RBA. Alamat domisilinya sama enggak dengan KTP? Nah, kalau tidak sama pasti risikonya akan menjadi lebih tinggi ya. Nilai risikonya akan menjadi lebih tinggi. Kalau sama berarti akan lebih rendah. Kemudian lokasi usaha yang berada dengan dari kantor cabangnya perbankan apakah jauh atau tidak. Karena biasanya nanti kalau dibuatkan membuka rekening ya, kalau lebih dari radius berapa itu harus ada surat dari keterangan tempat bekerja gitu ya. Jadi biasanya kalau kalian tinggalnya di mana, buka rekeningnya disarankan di cabang terdekat. Oke. Kemudian profil nasabah. Siapa? Buruh tani, pedagang atau pegawai. Kalau buruh tani, pedagang, pegawai warnanya hijau, risikonya rendah ya. Kalau misalnya pegawai BUMN itu masih sedang ya risikonya, PNS masih sedang. Tapi kalau sudah tergolong PET, kepala negara, kemudian politikus itu punya risiko tinggi kalau di RBA. Kemudian frekuensi transaksinya, kalau dia jarang-jarang bertransaksi di bank itu berarti masih rendah risikonya. Kalau transaksinya misalnya 2-5 kali mungkin dianggap BPR yang transaksinya memang sedikit ya, itu bisa tinggi. Nah, ini tergantung risk appetite perusahaan. Kemudian kalau misalnya transaksinya lebih dari 5 kali misalnya dianggapnya tinggi. Nah, kegiatan usahanya kalau dia berdagang sayur, berdagang bakso mungkin dianggapnya rendah ya risikonya. Kemudian kalau bengkel atau mobil itu sedang. Kalau penukaran uang, kemudian hiburan malam itu dianggap punya risiko tinggi. Struktur kepemilikan juga gitu ya. Kalau sebagai pengendali dianggapnya risikonya tinggi. Nah, produk jasa juga jaringan distribusinya. Kalau misalnya produk jasanya itu e-commerce belum mendapatkan izin OJK, berarti kan memang secara ketentuannya memang belum ada yang belum dilengkapi. Maka masuk ke dalam risiko tinggi dalam segi produk jasa dan jaringan distribusi. Maupun sampai pada informasi lainnya. Ini adalah pendekatan-pendekatan untuk memetakan apakah risikonya tinggi, rendah, ataupun sedang yang bisa dilakukan dalam rangka risk-based approach. Oke. Saya kira cukup dari saya. Ada pertanyaan? Kira-kira ada yang masih bingung terkait dengan pencucian uang itu apa, kemudian penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme itu apa, khususnya di perbankan. Barangkali dari adik-adik semuanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Wahyu Firmandani sudah menyampaikan materi. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk para audiens yang memiliki pertanyaan bisa untuk on mic lalu menyebutkan nama atau bisa chat di kolom chat. Ayo adik-adik, ada yang nanya? Ada door prize-nya kan ya Mbak Amanda ya?
Buat yang nanya ya. Biar terpacu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ini ya. Dari Santi FST. Permisi Ibu, izin bertanya, saya Santi dari FST, apakah kasus pencucian uang itu bisa terjadi di lingkungan organisasi perkuliahan? Jika iya, perilaku seperti apa yang menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan pencucian uang? Terima kasih. Ya. Bisa ya, sangat bisa. Ya. Pokoknya yang dinamakan dengan pencucian uang itu mengubah yang aslinya bukan milik dia ya, atau milik negara, atau milik halayak umum gitu ya. Kemudian akhirnya dibuat seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Nah, contohnya seperti apa? Ini kita berbicara contoh ya, hanya contoh ya. Misalnya anggaplah Universitas TBK itu kalian kan bayar uang UKT ya, bahasanya ya, UKT itu ya, operasional itu ya. Pasti ke rekening rektoratnya ya, atas nama PT-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian bayar ya, kemudian ada bagian keuangan yang bisa mengakses atau diberi kuasa memang untuk bertransaksi. Kalau misalnya transaksi itu kan nggak selalu yang harus datang adalah rektornya ya, meskipun meskipun di perbankan itu yang punya rekening misalnya atas nama rektor universitas ini bisa saja dikuasakan kepada stafnya gitu ya, untuk datang ke perbankan, karena PR sekali kalau rektornya harus selalu datang misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia mengambil dana tersebut, kemudian yang berkuasa ya, bisa rektor atau bukan, kemudian mentransfer uang tersebut itu sebenarnya uang untuk operasional perkuliahan ya nanti ya. Fungsinya adalah untuk kepemilikan si instansi. Ternyata uang tersebut dia transfer. Nah, transfernya itu ke rekening lain, misalnya supaya nggak ketahuan dia transfer ke istrinya, atau supaya nggak ada hubungan keluarga sama sekali ya, supaya susah untuk dideteksi ya. Misalnya dia transfer tadi yang saya bilang ya, transfernya ke supirnya. Nah, kemudian supirnya itu dibuatnya punya usaha. Nah, jadi seolah-olah profiling supirnya itu bukan sekedar supir ya, tapi punya usaha yang lain gitu. Atau misalnya dia transfernya ke PT. PT-nya itu di mana dia memiliki kepemilikan saham yang mayoritas. Nah, itu adalah salah satu bentuk pencucian uang ya. Itu sebenarnya bukan uangnya dia ya. Bisa lagi juga dia transfer ke supirnya, dari supirnya ditransfer lagi ke rekening istri supirnya, dari rekening istri supirnya ditransfer lagi ke rekening istrinya, kemudian dari rekening istrinya baru ditransfer ke rekeningnya dia atau ditarik tunai. Nah, itu adalah salah satu juga bentuk modus pencucian uang yang bisa dilakukan. Sangat bisa, dimanapun kalian berada itu sangat bisa mengubah yang tadinya bukan uang yang berasal dari kegiatan yang sah, kemudian seolah-olah diubah menjadi kegiatan yang sah. Ya, mungkin seperti itu ya, Santi ya, contohnya kalau di perkuliahan. Bagaimana, Santi? Apakah sudah cukup menjawab? Gimana untuk Santi, apa jawaban Ibu? Farmandani Sudah. Apakah ada pertanyaan lain dari para audiens? Sama ya, ini yang Melvi dan Reva ya, dan Santi ya, pertanyaannya sama, jadi seperti itu contohnya. Sangat memungkinkan terjadi dimanapun yang namanya pencucian uang ya. Jadi be aware, khususnya kalau kalian nanti ternyata menjadi bagian dari misalnya penanggung jawab, kepatuhan, atau misalnya ditunjuk gitu ya, untuk menganalisis pencucian uang. Nah, modus-modusnya sekarang sudah banyak. Jadi kalian harus aware, kalau misalnya kalian nanti kerja di perbankan, sangat bersinggungan dengan uang, kita harus tahu asal-muasal uangnya itu dapatnya dari mana, gitu ya. Kemudian uang itu memang dalam kegiatan yang sah atau merugikan negara atau merugikan publik ya, umum ya. Jadi memang harus dilihat
dengan lebih cermat kalau diperbandingkan. Gitu. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Baik, jika sudah ada pertanyaan lagi, berarti di sini sudah kita simpulkan ya dari penjelasan dari Ibu Wahyu tentang pencucian uang. Kalau boleh saya simpulkan, berarti pencucian uang itu sangat berbahaya dan harus kita hindari sejak dini. Karena banyak sekali modus pencucian uang yang bisa saja masuk di lingkungan kampus, organisasi, ataupun lainnya. Bahkan dari beberapa pekerjaan pun kita bisa mendapatkan dampak pencucian uang itu sendiri. Seperti itu ya. Ya, jadi sangat relate dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita perkuliahan, kita juga harus aware ya. Baik Ibu Wahyu, terima kasih. Untuk sesi acara selanjutnya yaitu ada kuis untuk para peserta. Jadi bisa dilihat di kolom chat nanti ya, karena nanti akan ada door prize untuk para juara yang bisa menjawab kuis dengan benar. Jadi ada 3 pemenang yang akan kita pilih. Untuk para peserta, silakan untuk menuju ke kolom chat dan memencet link kuisis ya.
Sambil menunggu peserta untuk join kuis, alangkah baiknya kita mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Untuk para peserta diharapkan untuk on cam ya. Dan untuk Ibu Wahyu Firmandani, jika tidak ada kendala diperbolehkan untuk on cam karena kita akan mengambil dokumentasi. Oke, mungkin aku bisa mulai dokumentasi. 3, 2, 1. Bisa sekali lagi, posenya ganti. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Aku kembalikan ke Manda. Saya Mandawayu Arsti, atas nama panitia penyelenggara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wahyu Firmandani selaku pemateri pada hari ini yang telah mentransfer ilmu kepada kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para audiens dan panitia yang telah ikut berpartisipasi dalam acara seminar hari ini. Karena tanpa dukungannya, maka kita tidak akan berjalan dengan baik. Mohon saya selaku moderator hari ini, mohon maaf jika ada kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Saya izin live ya. Iya Ibu, terima kasih banyak. Teman-teman, para audiens diharapkan untuk join kuis sekarang ya, karena kuis akan dimulai.
Kuis 10 jam 10.40 kuis akan dimulai ya teman-teman. Kuis akan dimulai ya teman-teman.
Oke, selamat ya buat yang sudah menang. Bisa konfirmasi nanti melalui grup atas nama siapa dan terima kasih yang sudah mengikuti webinar hari ini. Terima kasih mau berpartisipasi. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.